Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu zakat fitri an jauji faradol lillahi ta'ala. Nabi sun Jiwange gak ngerti. Muhammad Rasulullah. Mas, Amin. Amin. Aku jadi mungkin kalau jadi dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Makmur Barokah. Kali ini kita akan melakukan wawancara singkat dengan salah satu ustadz yang ada di Kembang Belok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Makmur Barokah. Kali ini konten yang akan kita sampaikan adalah tentang konten pendidikan. Malam ini adalah malam ke-28 Ramadan. Alhamdulillah puasa sudah kita laksanakan selama 28 hari. Dan ini adalah setelah sholat tarawih. Kebetulan di samping saya ada Ustadz Fatoni yang tadi bertindak selaku imam dan sekaligus menjadi salah satu panitia zakat fitrah. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Fatoni terkait masalah zakat. Assalamualaikum Ustadz Fatoni. Ustadz Fatoni, yang ingin saya tanyakan ini adalah terkait masalah hukum zakat. Oke. Zakat itu sebenarnya ketentuannya itu seperti apa Ustadz menurut mazhab yang kita yakini? Sebenarnya zakat yang kita yakini dalam syariat adalah zakat itu beras satu. Sebenarnya itu berapa? 2,699 dan seterusnya. Maka kadang digunakan sampai 2,7 atau hari boleh menggunakan. Wah, lebih baik daripada nanti biar lebih baik lagi, jangkauan menjadi 3 kilo itu tidak apa-apa. Kenapa? Kita hati-hati atau ikhtiyat dalam bahasa Arabnya. Untuk masalah orang kampung biasanya kan awam ya Ustadz ya, awam. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang mungkin karena awam tidak dan juga tidak mau repot, tidak mau menggunakan beras, kemudian mau membayar zakat dengan uang, bagaimana menurut pandangan agama? Ya, itu tidak apa-apa. Nanti kalau kita mengikuti ada salah satu imam yang mengatakan pakai uang tidak masalah, atau Imam Malik. Tetapi kalau di situ mengikuti Imam Malik, maka kita harus banyak mengeluarkan uang. Kenapa? Berarti kita mengikuti di sana, yaitu kalau ukuran kita biasanya katakanlah 3 kilo, kalau menurut Imam Malik mungkin bisa sampai 4 kilo. Nah, kita bisa mengakalinya. Bagaimana? Oh iya, berarti boleh kalau di situ istilahnya kita beli beras, panitia menyiapkan beras. Biar apa? Biar sama dengan sapi. Karena saya tidak bawa uang saya tidak bawa beras, saya hanya bawa uang. Oh iya, ini saya silakan beli dulu. Di sini ada. Oh iya, berarti panitia sudah menyiapkan beras yang beli baru disangkakan. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa nggih, boleh nggih. Oke. Selanjutnya Ustaz, ini kemarin ketika hari kemarin ya, ketika ada orang yang membawa seorang anak ya, jadi orang bapak-bapak membawa anak, nah itu rencananya dia kan pengen anaknya itu diajari untuk niat. Jadi mungkin bisa jadi kalau misalnya nanti ada lagi orang laki-laki membawa istrinya, membawa anaknya, kemudian diminta untuk diajarkan untuk niat dan niat sendiri. Nah itu kira-kira
sah tidak atau bagaimana? Kalau hanya untuk istilahnya mengajari anak supaya belajar untuk niatan zakat itu tidak masalah. Tetapi kewajiban zakat, kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu adalah orang yang menanggung kehidupan orang tadi. Umpama anaknya, katakanlah istrinya 1, anaknya 3, berarti yang menanggung siapa? Ya suami atau ayahnya tadi. Jadi yang lain sudah gugur, nggak ikut-ikut. Berarti apa? Kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu adalah dibebankan kepada yang menanggung. Kok umpama di situ ada, katakanlah ini juragan, kemudian pembantu. Lah, maka pembantu ini nanti yang mengeluarkan zakatnya itu ya juragan tadi. Berarti Termasuk masalah niatnya. Iya. Berarti apa? Saya mengeluarkan zakat untuk pembantu saya. Nah, itu ya. Bukan. Berarti apa? Berarti kewajiban untuk melakukan zakat itu dibebankan kepada yang menanggung. Yang Termasuk masalah niatnya juga gitu. iya. Oh, berarti kan ini mungkin pemahaman orang selama ini yang orang awam ya. Misalnya di situ ada suami, ada istri, ada 4 anak. Empat anaknya itu disuruh niat sendiri. Nah itu sah atau tidak berarti Ustaz? Kalau menurut pandangan agama itu kan seakan-akan hidupannya sendiri-sendiri. Oke. Padahal itu kehidupannya jadi satu. Maka di situ yang dibebankan cukup 1 orang tadi. Berarti tetap nanti ketika nanti istrinya ke sini, tetap nanti yang disuruh adalah disuruh. Kalau dia itu masih mampu untuk datang ke sini, datang ke sini. Berarti kewajiban yang orang tadi tetap si Penanggung jawab. Kalau misalnya mungkin yang sudah terlanjur suami niat sendiri, istri niat sendiri, atau mungkin ada yang datang ke masjid tetapi ini sudah saya niatkan. Situ misalnya ada 5 anggota keluarga, katakanlah sudah diniatkan masing-masing. Nah ini apakah perlu mengulang niat lagi Ustaz melalui kepala keluarga itu? Ya, karena kalau perlu mengulang niat, kalau kepala keluarga itu masih mampu datang ke sini. Kenapa? Ya, karena memang dia yang berkewajiban. Beda lagi nanti kok umpama di situ katakanlah ini jauh anaknya di perantauan atau paling tidak anaknya itu berada di pondok, kan tidak mungkin kita mengeluarkan zakat kalau di sini anaknya ada di sana. Ini belum cukup. Kenapa? Harus berada di daerah tersebut. Harus di daerah tersebut zakat mengeluarkannya. Umpama saya punya anak saya berada katakanlah di Jawa Tengah. Nah, maka kok umpama saya mengeluarkan ini, saya zakati anak saya yang berada di Jawa Tengah, ini belum cukup. Karena harus ada satu daerah. Maka di situ, ya saya keluarkan zakat saya sendiri. Iya, tidak apa-apa Le. Kamu beli saja beras di sana, kemudian kamu zakat untuk niat kamu sendiri, itu tidak apa-apa. Karena jarak yang tidak memungkinkan. Oke. Nah sekarang kalau seandainya ini ada problematika ya, mana yang lebih diutamakan antara anak yang sudah tidak bertanggung jawab oleh orang tua atau jarak? Misal gini, maksud saya gini, anak yang apakah kategori sudah rumah tangga itu sudah tidak menjadi tanggungan orang tua, atau ketika orang itu sudah balik menjadi tanggungan orang tua? Sebenarnya kalau dalam hukum Islam ya, itu kalau sudah balik sudah dicungkah, istilahnya sudah dibiarkan biar mencari nafkah sendiri. Tapi kalau untuk katakanlah orang Indonesia sendiri, ini kalau belum berumah tangga tetap menjadi tanggung jawabnya orang tua. Jadi nanti ketika mengeluarkan zakat tetap tanggungan orang tua. Iya, adanya belum punya tanggung jawab. Kalau dia sudah berumah tangga, ya tidak masalah. Kalau umpama dia katakanlah anaknya itu miskin, orang tuanya kayak, wis nak, karena dia laki-laki juga anaknya, wis nak, ini tak kasih beras buat kamu nanti zakat sama istri sama anak, itu tidak masalah. Tidak masalah. Oke, satu lagi tadi kan disampaikan kalau misalnya zakat itu sebaiknya dikeluarkan di mana tempat dia berada kan gitu. Nah seandainya anak belum balik kan masih tanggung jawab orang tua nih. Iya. Tetapi dia tidak sedang mondok kayak tadi tuh, mondok atau misalnya ikut mbahnya di tempat lain gitu misalnya.
orang tua ini kan pengen masih menanggung, saya aja membayar zakat ya, gitu. Kira-kira yang afdol itu yang mana nih? Apakah orang tua yang tetap membayarkan zakat di tempat tinggalnya sedangkan anak itu jauh di tempat yang lain, atau mengikuti apa ya istilahnya, kalau apalagi di pesantren kan di pesantren ya, terus pesantren itu juga mengadakan, nah itu mana yang lebih afdol kita ikuti? Kalau gini, kok umpama orang tua mengeluarkan zakat anaknya yang katakan anaknya berada di pesantren, Ya. itu dikeluarkan di sini, jauh di tempatnya, beda tempatnya, maka di situ belum mencukupi. Belum mencukupi. Maka di situ nanti anaknya katakanlah uji transfer uang, tidak apa-apa, nanti beli beras di sana, Iya. tidak masalah, biar dia berinvestasi. Oh, itu Iya, lebih baik ya? Itu lebih atau memang seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti Iya, itu. tidak boleh zakati di sini, tidak boleh, belum mencukupi. Belum cukup. Berarti kalau yang di pesantren sudah benar ya. Misalnya wali santri ngirim, kemudian membayarkan zakat di pesantren saja. Iya, Sudah benar ya? sudah benar itu. Ya, karena apa? Kok umpama lo ya ada anaknya, katakanlah anaknya ikut mbahnya. Oke. Nah, ini nanti yang menanggung kehidupan sehari-hari kan mbahnya. Iya. Jadi, mbahnya tidak apa-apa untuk mengeluarkan zakat si cucunya itu tidak masalah. Satu lagi yang ini tidak diperbolehkan itu umpama ada orang tuanya miskin, anaknya kaya. Ini kemudian anaknya mengatakan, ini Bu, ini ya zakat saya kasih kepada sampean. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Katakanlah ini zakat itu kan membersihkan diri, katakanlah zakat itu sebagai sesuatu yang kotor. Iya. Maka sesuatu kotor itu harus dibuang, dikasihkan ke orang lain. Masuk kesukaan kotor ini dikasihkan ke orang lain, pantas. Sama halnya ketika ada keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib, kita kasih, itu kan tidak boleh haram. Iya. Orang tua juga itu kita tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh. Maka ketika mengasih orang tua, jangan atas nama zakat, kasih hadiah, kasih yang lainnya, itu tidak masalah. Tidak masalah. Masa dikasih zakat, kok sih peliti anak ini. Nah, seperti itulah. Tapi kalau kebalikannya, dibalik orang tua yang kaya punya anak yang miskin, zakat orang tua kepada anak itu boleh apa tidak? Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Karena apa? Ya memang dari kehidupan dulu istilahnya apa? Orang tua yang mengasihi anak. Nah, itu tidak masalah. Zakat ini berikan kepada orang sebawahnya, itu tidak masalah. Berarti ketika kita mau mengasih orang tua, nenek, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ke atas tidak boleh. Jadi kalau misalnya mau memberi Setara ya, atau ke bawah. kalau setara boleh saudara. Iya. Tapi kalau kakaknya gimana? Kita Kan saya setara katakan- istilahnya, masih setara. Oh, berarti boleh ya berarti? Boleh. Oh, iya. Yang tidak boleh kan nanti ke atasnya orang tua lah. Orang tua, itu insya Allah ya. Oke. Nah, ada satu lagi nih, Ustaz. Kalau misalnya kita orang yang kaya atau yang kita mau mengeluarkan zakat lah, kita mau mengeluarkan zakat, tetapi kita tidak menyerahkannya ke amil zakat, tetapi kita langsung, misalnya di kampung kita ada orang yang miskin, kita niatkan zakat, langsung kita berikan kepada orang ini bagaimana, Ustaz? Kalau di daerah itu tidak ada amil, tidak masalah, kita berikan kepada fakir atau miskin. Tetapi kalau di situ ada amil, ngapain repot-repot? Kenapa? Karena kalau dalam fikih mengatakan seharusnya loh ya, kalau kita memberikan zakat itu orang miskin berapa? Didata dulu. Katakanlah itu ada orang miskin 5, maka yang dikasih 5 itu umpama di sini ada 50 kilo, berarti kan 5 dikasihkan 10 kilo deh. Dibagi. Iya, dibagi rata. Dibagi rata. Kalau kita kasih hanya orang satu tadi, kan cuma satu orang dari saya saja umpamanya. Iya, betul. Nah itu kurang baik lah. Kurang baik. Kalau memang ada amil, seharusnya dikasihkan ke Amil. Sudah ada yang ngatur. Betul. Oke. Lebih baik. Oke, yang terakhir Ustaz, mungkin ini sebagai penutup saja, mungkin bisa disampaikan, dituntut kepada jamaah sekalian tentang masalah niat yang benar itu seperti apa, niat untuk sendiri, niat untuk istri, niat untuk anak. Dan yang terakhir, saya penasaran, dan juga mungkin teman-teman yang lain juga penasaran tentang macam-macam doa yang dibacakan oleh amil ketika menerima zakat. Mungkin saya sendiri punya ya, tapi dari ayat dari siapa ya kan. Nah mungkin Ustaz juga punya bacaan sendiri untuk
yang perlu dibaca ketika menerima zakat. Ya, pertama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk zakat untuk diri sendiri berarti nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Kalau untuk istri nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardholillahi ta'ala. Untuk anak laki-laki nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardholillahi ta'ala. Kalau untuk anak perempuan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardholillahi ta'ala. Sedangkan kalau menurut saya pribadi untuk masalah tapi alangkah baiknya di situ ketika kita berdoa meminta bagaimana caranya, istilahnya apa? Semoga apa yang diberikan rezeki oleh Allah kemudian kita zakatkan ini menjadi berkah. Itu kan sebenarnya seperti itu. Tidak apa-apa istilah langsung Robbana atina benar atau Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu nanti kan ada fir rizki wa barakatan fir rizki. Nah, itu tidak apa. Kenapa? Karena rizki yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Kadang-kadang kan tidak nyangka dari sini tidak tahu. Itu namanya manusia dilewatkan kepada manusia manapun. Allah memberikan rizki lewat. Kadang di situ ada orang-orang yang kita tahu kemudian yaitu tadi kasih pada orang diterima berarti didoakan semoga rezekinya semoga. Oke, terima kasih Ustaz. Demikian sahabat barokah, itu adalah wawancara singkat kami dengan Ustadz Fatoni. Ustadz Fatoni adalah salah satu tokoh agama yang ada di Dusun Kembang Belor yang saat ini juga bertindak sebagai salah satu panitia amil zakat. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentu saja harapannya adalah semoga puasa amal ibadah kita semuanya juga Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.